Al-Fatihah. وعلى نية الزيت الشاشة بدل المعادة الزيت وعلى نية شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wa amma ikhtiyarul ustaz. Halaman 28 sampai 20. Masih di bab melanjutkan tentang kemarin bagaimana caranya memilih seorang guru. Wa amma ikhtiyarul ustaz bayam bagi ayyaktarul a'lam wal awra' wal asan. Seharusnya seorang ketika memilih guru, perhatikan, yang pertama adalah ayyaktarul a'lam. Yang pertama adalah kita harus memilih seorang guru yang a'lam. A'lam itu lebih pintar, lebih pandai daripada kita. Jadi memang syarat pertamanya seorang guru itu harus pintar. Jadi kalau kita ini merasa bodoh, jangan jadi guru atau jangan dijadikan sebagai guru. Yang kedua adalah selain daripada pandai, ini larinya ke tasawuf atau akhlak, yaitu aura. Aura itu lebih warok, lebih hati-hati. Zaman akhir-akhir ini cari guru yang aura ya susah. Ya minimal itu kalau membahas wara itu seseorang itu tidak mengambil yang tidak haknya lah, paling tidak gitu. Memang definisinya wara itu susah. Wara itu salah satunya apa? Meninggalkan sesuatu yang haram, bahkan yang makruh sekalipun. Nah, bahkan dia tidak mengambil sesuatu dari dunia ini kecuali yang dia butuhkan. Nah, itu kan susah. Zaman sekarang semua pengennya lebih. Pengennya apa? Lebih. Pengen punya HP sekarang yang kameranya 4 ya. Padahal fungsinya HP apa? Kalau kita mau ngambil dari intifa dari HP apa? Yang penting bisa buat komunikasi cukup ya. Padahal fungsinya itu kan. Yang penting kalau ngirim gambar fotonya jelas itu. Tapi tetap saja kan manusia itu kan nafsunya besar. Ketika ngelihat di saku temennya itu HP-nya lebih tinggi daripada sakunya, kemudian kameranya nongol, kamu punya pengalaman gitu ya. Kamu punya apa? Punya HP gitu. Terus adikmu itu mainan HP itu. Baterainya kamu itu tulisannya di situ baru 20% gitu. Berarti kan butuh di-charge ya. Dicolokin. Baru dicolokin. Adikmu datang nyabut. Udah penuh raimu. Buru gak kita. Pasti ngomong kan 20% udah penuh. Kata kamu ngomong apa sebagai kakaknya? Pinter kita daripada Irako. Atau sebaliknya kamu lagi main game. Ya kan kamu kan sudah jago main game nih. Adikmu mampir nyamperin. Menek yang, ya kan? Ganti, gak ada bisik pintu gak kita. Pasti ngomong kan orang gak kita. Jadi tetap yang lebih tua itu pasti punya pengalaman ya. Jadi yang minimal itu kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih gurunya seorang Sayyid namanya Hamad bin Abi Sulaiman setelah beliau mengangan-angan berpikir. Jadi orang dulu itu kalau mau ngaji itu mikirin guru saya siapa, pantas atau tidak. Dan pasti cari yang masyhur gitu loh. Makan gitu. Faqala Abu Hanifah rahimahullah taala, Imam Hanifah mengatakan wajadtuhu syaikhan waqurun haliman suburun. Faqala thabattu 'inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabat. Kata Imam Abu Hanifah, saya menemukan seorang guru
Yang wakur itu sudah begitu terkenal, ya sepuh lah, sudah begitu masyhur. Halim itu bijaksana. Dan sobur yang pasti itu cari guru yang sabar. Sabar dalam apa? Dalam membimbing kita sebagai murid. Tetap yang namanya murid itu pasti ada bandelnya. Pasti apa? Ada bandel. Di mana-mana, tidak diasyukur di mana-mana. Pasti. Setiap hari itu yang bolos ya ada terus. Mau dihilangin nggak bisa. Setiap hari yang gosip ya pasti ada, nggak bisa dihilangin. Karena neraka itu pasti ada. Susah kan ngilanginnya? Ayo kamu bisa nggak bikin program yang kira-kira anak menggosok? Wah sulit. Bikin program yang kira-kira satu pondok jamaah semua sulit. Pasti ada saja yang bolos. Alasannya yang ngising ya macam-macam lah ya. Yang ketiduran, yang ketinggalan ya. Bisa nggak walaupun semua pondoknya rapot banget, tetap yang namanya santri ya bisa saja akalnya loncat, ya kan, temboknya dibolongin, simpenin nggak sih mancing nggak sih pokoknya, buri kayak bobol weh. Lah bocah wadon pinter jadi kabur ya, loro, ini kan ini ender kumpul lah dia. Alasannya dua-dua yang ngomong apa alasannya? Ngantri ini. Nanti yang duanya lagi, kamu kemana? Ngantri ini. Kamu kemana? Ngantri ini. Padahal janjian. Akhirnya kumpul di mana? Di Ender. Dari Ender nyari Elep. Dari Elep turun ke 3 Berlian. Dari 3 Berlian naik lagi ke Grage. Nonton. Kan pengalaman dong. Nah, tetap ada, itu nggak bisa. Makanya Pak Bu itu guru yang sabar. Seimut-imutnya dan selucu-lucunya, saya contohkan yang kegiatan setiap hari kita selucu-lucunya anak kecil pasti ada gemesinya. Dugalia ulu anak, ya kan? Iya. Ada saja. So kata kamu adik saya itu imut, nurut alan, tembelak pokoknya. Pasti ada kalau masa ngamuk plastik, ngamuk kan. Tapi adikmu itu kan nggak punya dosa, nggak tahu dosa, bahkan dia tidak punya kenal rasa salah. Ustaz mecai ke di balang namanya nggak biasa baik. So kamu rebutan sama adikmu mainan HP, ya kan, tiba-tiba langsung uang pecah. Apa adikmu nangis? Enggak. Kamu ya nangis Mimine. Pecah mama ini mama rusak Mimine rusak. Adiknya sih dengan muka polosnya, dengan rasa, ya kan, bersalah dan tidak bersalah kan mendekatimu dan kemudian gamblok di punggungmu dengan rasa kesalmu kamu membalas adikmu itu kan apa irak lah. Gara-gara irak pecah loh. Ngapa ang rusak raimu suruh pecah rusak. Gitu ya. Gitu enggak? Lagi sama seorang guru itu ya begitu ketika ngelihat anak didiknya itu yang bandel nakal itu menangis sebenarnya di dalam hatinya itu apa ya? Dia langsung bermunajat kepada Allah. Ya Allah, santri saya begini, ya Allah murid saya begini ya. Itu dilem itu. Karena nggak bisa ya ini sedikit gitu. Kamu mungkin segini tuh kalau mau jadi orang bener semua tuh, yang brengseknya lebih banyak. Tapi yang gak usah dikatain brengsek gitu ya. Ya biasa-biasa saja lah. Yang penting kitanya sabar. Kamunya sebagai santri, syukur, alhamdulillah punya guru sabar. Wah stres. Guru sabar, santrinya alhamdulillah. Membolos, nggak dihukum, ya tetap semua harus ada proses, harus ada perjalanan. Kau akan tetap dicintai, tapi kamu harus melakukan proses. Prosesnya apa? Hukuman. Dan kita juga nanti amal ibadah kita begitu. Kita tetap akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala, kita tetap akan dirangkul sama Kanjeng Nabi, tapi tetap kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Kan gitu. Tetap kita nanti akan disayang sama Allah. Kesayangan Allah dan kesayangan Nabi Muhammad akan memasukkan hambanya dan umatnya ke dalam surga. Tapi kita harus melalui proses. So, seakan-akalnya kamu nanti kalau wayahnya ujian, tetap semua akan lulus, ya kan? Dan semua pasti dianggap jadi santrinya Abu ya kurang iman apa coba? Ya kan? Tapi kamu ketika melakukan kesalahan tetap harus dihukum, entah semen, entah ngaji, entah nguras, ya tetap harus ada proses. Itu namanya hukuman. Gak bisa. Nah, yang begitu-begitu harus diperhatikan. Tapi kenakalan dan kebaikan semua akan berjalan beriringan. Sebaik-baiknya orang pasti ada
nakalnya. Senakal-nakalnya orang pasti ada baik. Ya nggak mungkin nakal semua dan nggak mungkin baik semua. Ya kan? Pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan. Tapi jangan sampai kekuranganmu semakin banyak, kelebihanmu semakin berkurang. Orang hidup itu harus proses. Kalau saya nakalnya 10, besok harus 9, besok harus 8, besok harus 7, besok harus 6 dan seterusnya. Yang baiknya gimana caranya ketika hari ini saya baiknya 1, nambah 2, nambah 3, nambah 4. Berimbang. Gitu. Dan setiap hari memang kita berjalan begitu. Makanya setiap sholat kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik dan sebagainya. Nah. Paham ya? Paham enggak? Paham ya? Ya harus dipahami. Jadi pertama apa kalau mencari guru yang pintar. Jangan cari guru yang goblok ya, menyesatkan ente. Dan takaran pinternya orang itu macam. Ada yang hitung matematika tanpa rumus bisa. Si nggak rumus malah salah ya. Itu ya. Lalu sekarang ada jari matika ya? Itu hebat tuh itu pakai jari matika tuh. Bahkan ada yang mengerjakan matematika itu tanpa rumus, pakainya kalau ilmunya Abu itu namanya dzauq, pakainya insting tuh. Ada loh. Tapi betul tepat. Ketika lihat soal, oh ini udah hasilnya segini. Mau gimana kan rumusnya tetap hasilnya segitu. Itu namanya insting. Tapi tidak semua orang punya begitu. Si nggak rumus dihapusi, salaman nih. Ada kan? Waqala sami'tu hakiman min hukami Samarqandi. Kemudian beliau Syekh Abu Hanifah mengatakan, kenapa yang beliau contohkan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu menyontohkan Imam Abu Hanifah? Karena Imam Abu Hanifah adalah salah satu madhab yang diikuti sama beliau. Jadi beliau itu adalah Hanafiyah, pengikut Imam madhab Hanafi, bukan Syafi'iyah. Tapi perlu kita kaji. Enggak apa-apa kan? Orang kita mengikuti 4 madhab kan? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanbal. Semua turun-temurun jadi muridnya semua. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ibnu Hanbal. Dan semua pikirannya beda. Imam Abu Hanifah demikian, Imam Malik demikian. Imam Malik mengatakan ajis tidak anjing, anjing tidak najis. Imam Syafi'i najis. Imam Malik mengatakan iltiqaul basyaratai, Imam Abu Hanifah mengatakan iltiqaul basyaratai batal wudunya. Tidak batal wudunya, mohon maaf, Imam Syafi'i. Loh, guru sama murid itu berbeda. Tapi syaratnya apa? A'lam, pinter semua. Orang Imam Syafi'i itu radhiyallahu taala anhu sebelum mengaji sama Imam Malik itu sudah mempelajari kitabnya Imam Malik dulu. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, itu sebelum beliau mondok di Imam Malik cari kitabnya, dihafalin sampai hafal baru mondok. Kalau kita mondok di Abu yang ngapalin Yaumul Jumat, Yaumul Utlah beli hafal-hafal, bolak-balik. Iya. Padahal karyanya Abu ya banyak ya. Banyak. Ya kan 7 Commitment aja yang hafal tuh 1-2 orang. Hafalnya kalau mau maju tok. Apalagi mempraktekkan. Gathering everything ya, tidak semua gathering everything kan. Sama-sama dalam segala hal. Masa ngising bareng-bareng ya gather. Anak istisnanya ada pengecualiannya kan. Maka dalam hal kepepet, adus, wah jur Abu ya gathering everything, adusnya bareng sedan ya. Ya tetap harus ada tempatnya. Apa yang dikatakan inna wahidan min talabil ilmi syawarni fi talabil ilmi wa kana azam ala dhiyabi ila Bukhara li talabil ilmi wa hakadha yanbaghi ayyushawiru fi kulli amr. Artinya apa? Beliau mengatakan bahwa ketika dulu saya mau mencari ilmu, ketika beliau mau mencari ilmu, musyawarah terlebih dahulu. Itu penting. Makanya orang tua kita itu kalau mau mondokin anak apa pasti? Nanya-nanya. Ya kan? Takon sedulure, mondokin ngendi? Sing bagus ngendi? Kempek, gedungan di mana? Asyukur, Asyidia ya kan? Kalau di Asyukur gimana? Kalau di Asyidia gimana? Nanya. Tidak asal memasukkan orang saja. Ya kan? Nanti saya kalau lulus dari SMK mau kuliahnya di mana? Kuliah tambah jauh, pikirin. Kuliah tambah bantu orang tua, nikah kan gitu. Kalau perempuan sih pokoknya kalau perempuan nurut saja. Kalau perempuan tetap nurut kalau perempuan itu. Ada yang lamar alhamdulillah. Jangan, saya mau kuliah dulu,
Kalau ada yang lamar alhamdulillah langsung aja nggak apa-apa. Tapi yang penting syaratnya laki-lakinya baik, sopan, ya. Terus apa? Sugih. Apa? Sing terakhir aja kalian ganteng. Karena sing tekan menus lulus ya, lulus engko kelas 3 lulus. Ya, terus ana sing tekan rumah. Ya. Pertama langsung dilirik, sumure deleng, wah, pesek. Pinggir. Deleng rai dikit paling penting li jamaliha karena kegantengannya. Ya kan? Habis deleng gantengnya, wah deleng sembayangnya piben. Ya. Soleh atau tidak, bisa ngaji atau beli. Jangan-jangan ikro durung lulus kan. Masih belum bisa membedakan antara huruf ba dan huruf na. Tapi musyawarah, orang tua kita itu kalau mau mondokin anak termasuk nanti kalian ketika lulus dari SMK juga harus musyawarah. Mana yang terbaik buat saya? Ya paling penting selain daripada kita musyawarah sama orang tua dan sama guru-guru kita, juga kita harus musyawarah sama teman-teman seangkatan kita. Ente mau kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Kan gitu kan? Ya termasuk juga kita soal kepada guru-guru kita, Mang. Kalau biasanya kalau di Asyik kan Mang, Mang, saya kalau kuliah di sini bagus nggak, Mang? Jurusannya yang bagus apa? Itu kan nanya. Oh, Losari takoni. Ente kuliah ngendi? Ya paling kita kuliah di Cirebon. Jurusan apa? Ya Losari Cirebon. Jurusannya apa? Takoni jurusan apa? Jawabannya Losari Cirebon. Bener. Fa inna Allah Ta'ala amar Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umuri wa lam yakun ahadan afdala minhu. Bahkan musyawarah adalah salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasul. Termasuk semua para nabi itu musyawarah. Nah, Nabi Musa ketika mau mengalahkan siapa? Fir'aun, musyawarah. Semua musyawarah. Termasuk Nabi Muhammad ketika menghadapi segala macam apapun terlalu musyawarah mengajak para sahabat. Ketika mau perang, kan Nabi selalu mengumpulkan sahabat-sahabat itu nanya gimana strategi perangnya, taktiknya gimana. Itu musyawarah. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu namanya Isra Mi'raj, yaitu ketemu para nabi di antaranya dalam musyawarah membahas bagaimana perkembangan umat. Nanya ketika naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nanya gimana waktu Nabi Isa menghadapi umat, gimana Nabi Yahya menghadapi umat, bagaimana caranya, kenapa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, caranya gimana. Nanya. Terus naik lagi ke langit yang kedua ketemu dengan Abul Anbiya Adam alaihis salam. Nanya sama Nabi Adam, gimana waktu kehidupan di surga pertama kali, gimana kau bisa jadian sama Siti Hawa, ngolah kamaning aja jadian takut. Ketemu lagi dengan Nabi Nuh alaihi salam, ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Makanya kan Nabi belajar semua, akhirnya menguasai segalanya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan apa? Selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar, ketemu dengan para nabi. Akhirnya diskusi yang paling panjang adalah diskusi dengan Nabi Musa alaihis salam. Diskusi itu tentang apa? Tentang bagaimana sholat atau ibadahnya umat Nabi Muhammad. Sing pas buat umatnya kan Nabi Muhammad itu berapa? 50 tambah 45 ya kan? Diskusi kan? Balik lagi diskusi, musyawarah namanya. Nah, kita harus melakukan itu. Jadi apapun harus ada musyawarah, sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya kan termasuk kamu kan kesepakatan ketika di dalam ruangan kan? Setiap kelas semua musyawarah. OSIS ya harus ada musyawarah. Apapun itu harus musyawarah. Kalau tidak dengan musyawarah, fahalakat kullu, hancur semua. Termasuk Indonesia merdeka karena apa? Musyawarah. Ulama-ulama kumpul. Ya kan? Setiap organisasi yang berdiri di muka bumi pasti dengan musyawarah, membentuk namanya. Lah termasuk kalian kan punya angkatan kan? Arane apa kah? Itu harus musyawarah. Ayo yang enak namanya apa nih? Nanti angkatan arane apa? Apa? Apa nih? Ya, wis mana piring kumbang kami sepondok. Ente katanya namanya apa katanya? Pak, energen.
Tapi kan ketika kalian menyebutkan satu nama kan kalian punya tujuan kan ya, punya maksud tertentu kan, punya arti yang menurut kalian itu adalah arti yang paling baik. Awatan ada yang namanya free apa namanya? Apa sebelum namanya karena free X slip tak. Ada yang namanya one soul. One soul golongan siapa? One soul ku golongan UEFA. Ya. Orang manusia wah macam-macam. Kalau ane ame aja sekarang apakah pokoknya setiap generasi punya nama masing-masing lah, punya angkatan masing-masing punya. Itu juga. Tapi apa semua dilakukan atas dasar musyawarah. Memang kalau dalam musyawarah itu pasti ada pertentangan pasti. Mungkin ada pertentangan, tapi setiap pertentangan pasti ada kamufakatan atau persetujuan. Setiap perselisihan pasti ada persetujuan. Dan ada perdamaian. Ayo sok kamu semua satu kelas ini orangnya banyak. Menentukan warna yang cocok aja itu bisa rame. Ya kan? Kata satu temennya, udah kita bikin jaket warnanya apa? Hijau. Aja besok hijau. Pink, kita lanang sih berubah. Ya kan? Ya wis arepe hijau, warnanya burinya pink. Wah, stres boys. Bahas warna bisa ribut itu berhari-hari. Ya kan? Tapi nanti akan ada titik temu yaitu kesepakatan. Ada yang setujunya satu warna, ada yang setujunya dua warna, ada yang wah macam-macam. Wa kanu yushawiru ashabu fi jamil umuri hatta hawaijil bait, sampai segala macam kebutuhan rumah, perkara rumah tangga itu dimusyawarahkan. Qala Ali ma halaka mar'un an musyawarah, kata Sayyidina Ali, tidak akan hancur setiap perkara yang diawali dengan musyawarah. Enggak akan hancur. Makanya Indonesia mau diobok-obok seberapa obok-oboknya tidak akan hancur. Kenapa? Karena di Indonesia sebelum merdeka diawali dengan musyawarah. Bahkan selain musyawarah Indonesia merdeka karena mujahadah. Jadi enggak bakal hancur. Istighosahnya kiai, doanya kiai, musyawarahnya para ulama, musyawarahnya orang-orang pintar, musyawarahnya bahkan menentukan dasar negara yang disepakati yaitu adalah Pancasila. Itu musyawarahnya luar biasa. Makanya Indonesia mau diobok-obok apapun tidak akan hancur. Negara lain kamu bisa lihat banyak yang sudah hancur berkeping-keping. Oh, negara-negara lain itu sudah ada yang enggak punya negara. Qila rajulun, kata Sayyidina, qila itu sebagian ulama yang mengatakan, qila il ulama, ya. Kata alim ulama, sebagian ulama mengatakan, perhatikan, manusia itu dibagi menjadi tiga. Manusia itu ada tiga kriteria. Yang pertama perhatikan, rajulun. Yang kedua, wa nisfu rajulin. Yang ketiga adalah wala syai'. Jadi wala syai'. Yang pertama adalah rajulun. Rajulun itu adalah apa? Farrajulu man lahu ra'yu shaibun wa yushawir. Itu namanya rajul. Rajul adalah atau orang tingkatan pertama adalah dia orang cerdas, dia orang pintar, mampu menemukan satu kebenaran, tapi dia selalu musyawarah. Namanya orang pintar. Namanya rajul, sempurna. Adalah orang pintar. Nanti ada orang yang kedua, kelompok kedua. Bagian manusia-manusia yang kedua apa? Wanis purajulin. Man lahu ra'yun shaibun walakin la yushawir, au yushawir walakin la ra'yu lahu. Ya. Orang yang tipikal kedua itu yang paling banyak di sekitar kita. Perhatikan. Orang yang kedua ini yang paling banyak di sekitar kita. Apa? Orangnya cerdas tapi tidak mau musyawarah. Ada kan? Pinter dewek kelas bahasa cara. Banyak enggak? Diajak musyawarahnya susah. Oh, angel kalau percuma angel ngobrol. Ya, kuduna karo tembok. Ada enggak? Banyak di antara kita tuh. Orang pinter tapi tidak mau nanya. Atau sebaliknya, ada orang pinter tapi tidak mau ditanya. Wah, itu lebih parah lagi. Kiper. Mau belajar dewek. Wah, sesat namanya. Mulanya ilmu mengonon biasanya didenggo ujian nasional atau ujian-ujian yang lain. Jawabannya apa? Empu beli buru, ente buru kah? Para buru, menyuguhkan ilmu itu dosa. Bakal buru dibagi-bagi. Kitmanul ilm al-laknah. Menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Apa jawabannya? A. Stres ya.
Itu biasanya dipakai buat ujian. Ya aja, mana aja. Tingkatan yang ketiga, nauzubillah awas. Tapi ada tingkatan orang ketiga Pak. Wala syai'. Apa yang dimaksud wala syai'? Man la ra'yu lahu wa la yusyawir. Wis wong goblok beli perang musyawarah. Bahasa ngomong gampangnya wis goblok ora belajar iku. Ku wong sing orang ngerti sama sekali. Mulane bahasa Arabnya wala syai'. Aja sampai ini terjadi wala syai'. Kalau tidak bisa rajulun yang minimal nisfu rajuli. Gaya gampangnya bahasa yang paling sederhana adalah kelompok pertama adalah orang pandai tetap belajar. Kelompok yang kedua adalah orang pandai tidak mau belajar. Anak yang ngerasa wis pinter sih ya harus belajar. Tapi sing keterlaluan, goblok orang belajar. Wis goblok orang nakon. Nah, kayak sampean-sampean kan biasanya terjadi sama diri kita. Kadang dari kita kalau ente kalau nggak tahu daerah Gedongan seumpamanya kan, orang nakonnya wong goblok lih. Muter pengen tahu pengen pondok Asigor kan. Muter man. Wis ajukin ngarep Gang Asigor. Wis baru ada pelangai orang nakon malah lurus man. Sesat ya? Malah akhir apa pengen nganggo Google Map orang duwe kuota. Iya kan? Kan tersesat. Pemane bakal wong sing sepeda bisanya, sepeda-pedane wong ngerasa wis suruh dalan. Wong motor saya nak dewek ngebut ngawang. Belok sak belok pas ujung-ujung terakhir si kali tumel rem. Jalan buntu. Modar sira untung beli tiba bae ngono. Ya kan? Pas giliran balik maning keder belok mendi gini. Ya kan? Sama orang yang pernah mendaki gunung pun kadang masih tetap harus bertanya, ya kan? Apalagi orang yang tidak pernah mendaki gunung, dia harus punya gate. Karena setiap pendakian gunung itu pasti ada pos-posnya ya. Ada pos sekian, mengarahkan orang. Nah, jadi orang itu ada berapa golongan? Ada 3. Ada rajulun, ada nisfu rajulin, ada wala syai'. Ada orang pandai tetap musyawarah, ada orang pandai tidak mau musyawarah. Ana wong goblok beli gelem musyawarah. Ada orang pandai tidak mau belajar, ada orang pandai tetap belajar, ada orang bodoh tidak mau belajar. Makanya kesalahan besarmu adalah apa? Ketika kamu merasa bodoh, kamu tidak belajar, itu kesalahan paling besar. Dan kiamat cepat dekat itu. Lah kita sih goblok, gobloknya belajar. Merasa goblok lah. Kita sih kan goblok harus belajar mana lah. Setelah percuma belajar ya kita sih status takdir malah takdir bisa. Takdir kita lu goblok. Gawa-gawa Tuhan bisa. Jadi jangan bawa ke goblok sama Tuhan lah. Sebab Tuhan itu tidak punya sifat jahil. Ya. Allahu alimun. Bahkan Nabi Adam sebelum turun di muka bumi itu langsung diajarin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam adalah pernah menjadi gurunya malaikat. Allama Adam al-asma kullaha thumma 'aradahum 'alal. Jadi Nabi Adam kok pernah jadi gurunya malaikat. Jadi manusia itu harus bangga. Kenapa? Pernah jadi gurunya malaikat. Kebanggaan manusia adalah pernah jadi gurunya malaikat. Itu kudu bangga. Wa qala Ja'far as-Shadiq li Sufyan ats-Tsauri. Ini Imam Ja'far as-Shadiq gurunya Imam Sufyan ats-Tsauri. Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshanallahu ta'ala. Musyawarahlah kalian semua. Ya. Wa talabal ilmi min a'lal umuri wa ashabiha, dan carilah ilmu dari segala sesuatu yang lebih sulit. Falakan al-musyawarah fi aham wa ujab. Bahkan musyawarah kata Syekh Ja'far itu lebih penting dan bahkan wajib. Makanya apa? Kamu kalau nggak percaya, mondok sana di Jawa Timur, di Sarang atau di Lirboyo atau di Ploso, pasti setiap ngaji ada yang namanya musyawarah. Kalau musyawarah kadang sampai jam 12 malam, sampai jam 11. Jadi musyawarah itu bagian daripada kewajiban kita belajar. Itu kalau habis ngaji nih biasanya kalau di pondok-pondok Jawa Tengah sana kan. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau habis ngaji ngomong ngaji selesai jam 10, habis itu enggak tidur. Gabung kelompok-kelompok tuh, musyawarah bahas kitab. Bahasanya apa? Kadang bahasa tadi yang habis dikaji atau bahas perkara yang lain. Itu musyawarah. Kalau ente kan enggak, habis ngaji tidur ngerumpi. Ngerumpi ngarep koperasi. Sampai disambung lagi di kamar kan. Koperasi jajan di kamar kabeh. Ngandai batur. Guru beli bau, anak tas dibotak. Guru beli bau, tas dihukum kan ngarep masjid. Guru beli bau, wah basi. Bukan ada sih bahas itu. Tadi saya habis dapat surat. Ini loh suratnya.
Ya kan? Awis sini diputus Pak, puas modar sira. Nah. Jadi musyawarah itu bahkan lebih penting daripada belajar itu sendiri. Nah, musyawarah. Bahas. Qala al-Hakim, "Idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilaf ila al-a'immah." Ketika kau pergi mengunjungi daerah Bukhara, jangan terburu-buru membahas ikhtilaf. Ikhtilaf itu membahas perbedaan. Jangan. Makanya perhatikan. Orang-orang di pondok jangan mencari masalah, tapi pelajari pondoknya. Belum apa-apa, kotor pondoknya. Anaknya nakal-nakal. Sudah semua. Tapi pelajari. Minimal apa? Wam tata syahrain hatta tata'ammala wa takhtar ustadzan. Ya minimal kamu itu mempelajari, kamu bisa mendefinisikan pondok bagaimana minimal 2 bulan. Baru kamu itu bisa mendefinisikan. Oh, pondoknya ternyata ini, programnya ini, teman-temannya ini, gurunya begini, ami-aminya begini, ininya begini, baru mondok seminggu sudah bisa menjelaskan seakan mondok puluhan tahun. Awal mondok Jasigor. Kayak enak ini. Ada yang lebay lagi. Wah, enak mondok Jasigor ini, enak ya Turubah ya enak. Jadi minimal 2 bulan. Nah, kalau kamu sudah bisa menceritakan, kamu mondok Jasigor sudah ada yang 2 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun. Ada yang dari MI di sini? Ada. Wah, ya ren babon. Ngapal dari MI. Wis baru ngrasani banyak budak langsung. Oh iya, Lek. Yang ngisi ngora cewek kok pernah. Ayo. Lecon. Pakai goar. Udah taruh kuliah kita kore dewatu. Tangannya gatel pipirang kali ya wis pernah ya. Pupu ledes kabeh wis pernah cangkeme sariawan gara-gara nginum banyu mentah ya wis suar pokoke suar. Paling mau tau di suar. Mangan lawe uya tok ya wis suar. Saya dulu waktu santri saking laparnya itu kalau pengen makan tengah malam itu di dapur. Dulu itu dapurnya di belakang sini nih, di belakang kantor guru tuh. Terus kita kalau tengah malam kalau pengen bener lapar banget nggak ada makan itu cari nasi sisaan tuh. Ya sisaan udah diacak-acak pasti yang masih sisaan pasti udah diacak. Itu cari lauk di dapur kan nggak ada apa-apa tuh. Cuma adanya Pak nasi, terasi tuh, terasi bongkalan udah gede. Kita garang di atas kompor, terus aduk karo nasi mangan. Ya dulu nggak mikirin nggak enak, pokoknya sing penting mangan. Wareg. Wis pokoknya nasi. Kekayaan kita waktu jadi santri, kamu pengen tahu kekayaan paling kayaknya kita itu buat makan setiap hari dulu waktu mondok itu. Kalau pengen awet dulu kalau mondok itu teman saya itu yang satu desa Karangdal Koha itu semua habis bestelnya biasanya uang bestelnya dulu 200.000. Yang 100.000 buat patungan makan sebulan. Jadi kumpulin semua 5 orang ada 500.000 ya. Kita belanjanya kamu pengen tahu biar awet bahkan lebihin sebulan beli masako 2 renteng. Iya serius. Saya cerita. Beli masako 2 renteng. Terus beli apa namanya itu? Mie keriting tahu mie keriting? Tahu. Yang lembut. Ya. Mie keriting tuh. Ya kita enggak kayak kita maksudnya belinya enggak beli mie yang ada mereknya mie keriting. Ya kan kalau mie yang itu kan harganya lumayan mahal ya. Yang murah tuh beli 3 bal. Disimpan di lemari yang paling terus beli kecap yang gede tuh. Nah, itu modal-modal modal. Bahkan ketika kita saking mie-nya udah habis karena biasanya kan ada anak-anak yang jahil tuh. Anak-anak yang jahil tuh. Kali kempong ada yang buka lemari, buka brankas lah. Iku njukut Indomie kah? Digadui garing ini. Kalau cemilan. Nah, ini tinggal masakannya doang. Kita makan cuma sama masako sama kecap. Dulu tuh. Aduh udah pernah. Saking penasarannya lagi ada di antara teman kita tuh, tapi melampaui syariat itu enggak boleh. Saking laparnya musim hujan. Wah, serius musim hujan. Kita itu tengah malam itu di belakang pinggir kubel tuh di sawah. Meluru ya Pak, yu coba. Untung saya enggak ikut makan. Saya sih tahu hukum syariat tuh haram, tapi kan ada orang-orang bungkusan tuh yang suka yu. Yu ditangkep, kecek. Iya dikecek bakar pangan tuh ya suka berteler kap. Sakit. Iya, dulu sampai begitu. Kotok mengerikan. Itu sampai
Jadi pasti punya pengalaman, dan kalian juga pasti punya pengalaman cerita yang masing. Malah dulu itu kalau hari Senin sama hari Kamis kita tuh paling hobi. Paling hobi apa? Nyuri nasi. Ya. Kita itu punya tempat nasi yang agak gede. Ya, pokoknya bakal di Senin karo Kamis pasti. Sore asar sudah ngantri di dapur. Ya enggak ngantri sih kalau bagi nasinya, kalau kita waktu dulu habis isya ya. Pokoknya habis asar tuh saking pengen bukanya, itu ngambil nasi. Banyak banget. Taruh di lemari. Itu kadang saking semangatnya orang puasa tuh begitu. Angger bae waya isa ya ngantri maning njukut. Engko tinggal apa kelalen lho. Nasi ora dipangan, rong dino lho. Buluk. Siapa yang lupanya tuh? Semangatnya itu gitu. Paling hebat itu dulu kita kalau jadi santri itu kalau pengen sahur itu harus punya taktik, 1000 taktik. Pribe caranya bisa mangan sahur, metu pribe caranya metu. Dulu sangat terkenal macam-macam. Itu banyak cerita-cerita. Fa innaka in dhahabta ila alamin atau ila alimin, mohon maaf. Fa innaka idza in dhahabta ila alimin wa badata bis sabaq indahu rubbama la yu'jibuka dursata fatarakta wa tatabil akhir. Fala yubarik laka fit ta'allum. Fata'ammul fi syaurin fi ikhtiyar ustaz. Artinya apa? Ketika pertama kali kamu mondok di pondok, kemudian kamu belum lama, kamu belum bisa tertarik sama guru. Kamu belum bisa mendefinisikan bagaimana gurumu, bagaimana teman-temanmu, bagaimana ustadzmu, itu belum bisa. Makanya ada kriteria berapa bulan dan sekian bulan supaya apa? Supaya kita ini bisa menilai lah. Oh, teman saya itu begini. Oh, kalau si Novel orangnya begini. Oh, kalau si ini orangnya begini. Oh, kalau orang sini orangnya begini. Taunya kapan? Setelah lama kita. Nah, kau baru seminggu kamu bisa mengatakan teman-temanmu nakal, gak bisa. Jangan-jangan kamu sendiri yang nakal, gak bisa. Oh, baru seminggu di pondok kamu mengatakan teman-temannya pencuri semua, ada siapa? Gara-gara alasannya sendalmu sering hilang, ya kan? Kayumu hilang, sabunmu hilang, wah semua jemuranmu hilang. Ya jemuran juga sering hilang pastilah. Kamu mungkin nggak hilang, pasti ada aja yang hilang. Karena yang jemur di pondok itu bukan 1-2 orang, puluhan bahkan ratusan orang. Itu bagaimana cerdasnya kita menggeser jemuran teman itu, ya itu namanya kecerdasan. Oh, bayangin saja yang nyuci itu kadang, apalagi kalau sekarang sih musim hujan cepet-cepetan ya. Kalau musim kering kita tuh paling malas kalau musim panas tuh. Jemurnya hari Senin, ngambilnya hari Rebo. Ya kan? Akhirnya apa? Kan kita yang ngantri jemur kan malas ya. Wis bilang dia nih kayaknya malah cukup uang. Ada kelas Ya mending lah kata saya kalau cuma sekedar digeser disampingkan mending. Ya kadang cukup ambil dibuang hangre di. Apalagi hangernya gede, tidak ada namanya, diambil ditulis Rahmah. Akhirnya ribut. Ini punya saya. Enggak, ini punya saya. Saya baru beli. Ya. Biasa gayungnya. Pembeributku biasa gayung. Ya, lanjut. Fata'ammal fi syahrini fi ikhtar ustaz. Maka minimal kamu 2 bulan kamu baru bisa mendeteksi lah. Wa syawir hatta la tahtaju ila tarki wal i'rad an. Ya. Kemudian kita musyawarah fa sabata indahu hatta yakunu ta'alluka mubarakan, sehingga kamu itu mendapatkan barokah. Wa tantafi'u bi 'ilmika katsiran, sehingga kamu itu punya ilmu yang manfaat dan banyak sekali kemanfaatan yang akan kamu miliki. Intinya apa? Dari satu paragraf ini intinya ketika kita harus belajar butuh waktu yang lama. Butuh waktu. Oh, kamu harus bisa. Makanya orang yang mondok itu yang pertama kamu jangan fokus ngaji. Jangan fokus ngaji. Pelajari lingkungannya. Apa aja kegiatannya. Sesuai tidak dengan badan kita. Kan gitu kan. Mampu enggak kita? Kan gitu. Sekelilingnya kita pelajari. Makanannya apa? Itu kan ngaruh juga. Kira-kira makannya jam berapa? Itu harus kita pelajari. Sehingga kita tidak pernah rasa telat, itu enggak ada. Makanya pondok-pondok yang sudah babon-babon itu kan jadwal makan aja sudah tepat. Makan jam 6 ya jam 6.
Ya kan? Bagi sekarang kalian semua enak ya, galon nyanding, top pokoknya. Dulu kita boro-boro punya galon, ya kan? Kita tuh dulu kalau habis makan asal keran ngucur, alhamdulillahirabbil alamin. Itu asal keran ngucur. Novel kau, itu novel pernah ya, novel ya. Dulu kamar mandi sana ya. Kerannya tuh tutupnya pakai plastik, kasih kayu gitu ya. Tutupin. Ya kalau kita kan nggak tahu plastiknya bekas apa tuh. Kadang plastiknya bekas jatuhan, terus diduyui, dipancing namanya. Angger beda semangan, ya cabut plastiknya, cuci tangannya, mangap wah, itu bakal beli ngucur ya, gedor-gedor temboknya, kayak wali sih, bek. Tuh itu mau wah. Sakit sih enak temennya galon kucur, banyu bersih. Dulu kita kalau minum mending airnya kadang bekas bau sabun, macem-macem. Tapi ya waras. Ya waras, ya sehat, ya pinter. Sekian sih, banyunya galon. Sakit iya, goblok angger. Males ya iya. Iya itu mending kita dia kalau habis makan terus ada galon tuh, masya Allah, alhamdulillah sekali. Makanya kecerdasan kita dulu, tapi jangan ditiru. Kalau ada acara-acara gede, entah haul atau acara buah pinter rahmat. Datang ke tempat resepsionis, ya kan? Biasanya 3 orang. Ayo, mana? Apa? Cadangan. Cukup aku wae 10 gawan kamar, taruh ning lemari, radawan maning, mangkat maning. Gawa maning sekelastik taruh maning. Itu cadangan 3 hari berikutnya. Saking pengen apa? Minum enak. Maksudnya minum air bersih lah. Ya kenapa? Karena saya kira haram enggak? Yang haram, yang halal lagi digelar. Kecuali ngambil di rumah itu haram. Kan kita ngambil di resepsionis. Kalau resepsionis berarti kan sudah digelar. Sudah buat umum. Iya. Jadi bebas aja, merdeka kita ini. Kalau mau makan enak, begitu syaratnya. Enggak 12. Kita cerdas kalau makan. Dulu kan sama-sama menjaga ya. Mangan. Terus semua saya duluan maju makan, ngambil nasi. Dulu, umpira mahal. Papat mangan daripada mangan belas. Ya cukup lawe papat. Mangan kamar. Kok sih pada mangan? Islam makan. Ganti mana sih menjukut. Mangan umpira, ya kohar. Pira 5, mangan balik mana makan wong masih mangan sih wong uniku. Ajaiban, ajaib. Akhirnya kok juga ayamnya sing akeh, ayamnya pira 3. Kau taruh ambil piring, kita nyari piring, ayamnya taruhin di taruh dulu yang paling sering kita punya teman karena lemarinya beliau besar. Kohar itu lemarinya besar. Itu taruhnya lembar kohar, taruh. Kapan makan sore wis sira kalau enak malam. Jadi kebahagiaan santri itu ketika punya acara besar. Tapi jangan ditiru, bahaya. Kok ira niru malah bangkrut. Sekali makan sepuasmu gawa kabeh. Bahkan kita itu dulu saking pernah satu acara momen ya, ada tamu saking pengen makan tuh awal lauk itu sudah habis, kita ngerasa bersalah di situ, terus makan mau habis lauk aduh kelingan itu di lemari mesti rada akeh, ada 1 rantang. Kamu nggak ngambil alasannya nanti Bu ya mau ngambil dulu di dapur, itu nggak ngambil di dapur, ngambil yang tadi kita umpetin, ngerasa bersalah sekali itu. Astagfirullahaladzim. Di bawah. Jadi lucu-lucu lah dulu tuh. Jadi banyak sekali kreativitas santri yang di luar akal. Paling top. Paling makan enak gitu. Jadi kebahagiaan kita dulu kalau waktu jadi santri itu ya jadi abdi dalamnya kiai. Kalau acara-acara besar kita ikut bantu di dalam rumah kiai. Kenapa? Berkahnya banyak kalau ngabdi di dalam rumahnya kiai itu. Nganterin air kiai, nanti ngambilin lagi diminum. Punya kembung lah pokoknya. Terus jaburannya enak. Jaburan. Kadang apalagi kalau semua buahnya itu kelengkengnya masih seger, atau buah apa di bawah sambil disaki. Pokoknya jahat lah. Tapi kita niat tabarukan. Jangan banyak-banyak. Nah, wasyawir hatta la ta'taju ila tarki wal i'radu anhu fa thabata 'indahu hatta yakunu ta'allumuka mubarakan wa tantafi'u bi ilmi katsiran. Wa'lam, perhatikan, bi anna sabra wa thabata aslun kabirun fi jamil. Perhatikan,
yang namanya sabar dan menetap dalam satu tempat itu adalah pokok paling besar dalam mendapatkan semua perkara. Kuncinya sabar. Kamu kalau nggak sabar nggak bakal apa-apa. Kuncinya sabar. Nakal ya dihadapi. Kamu punya teman nakal dihadapi. Kamu kalau nggak percaya, kamu semua di sini baru mondok setengah tahun, boyong lah, pindah semua budet ya, boyong maning, pindah maning, gak bakal selesai, gak bakal selesai. Malah belajar orang pakram, orang bener. Kita disabarin, 3 tahun lulus, kamu kalau dari sini mau ngabdi, mau berjuang, mau jihad, mau kuliah di luar negeri itu lebih bagus. Banyak apalagi sekarang Asyhur punya link banyak sekali, ada di Al-Azhar, ada di di Yaman, ada di Maroko, ada di macam-macam, ada di Taiwan. Wah, keren. Kamu nanti nggak tahu, nanti Asyhur kira-kira 5 tahun ke depan itu pengajarnya semuanya PhD LC. Iya. Nanti yang alumni Taiwan bentar lagi pada pulang kan, bawa sarjana PhD semua itu. Nanti sebagian dari mereka mungkin ada yang ngajar juga. Dia kan pengajarnya Asyhur lulusan Taiwan. Iya. Nanti sekitar 5 tahun pasti Uya Sabtu sudah balik lulusan mana? Maroko. Nanti ada lulusan dari mana? Yaman. Wah, keren. Nanti ada lulusan dari mana lagi? Turki. Wah, banyak nanti. Aja takon, ini lulusan di mondok kayak pinter ngajar ya, lulusan sebelah. Ini sih Atra. Ente mondok ngasih gor ya, lulusannya pinter boleh. Pinter. Mondoknya kan di Warset, Wardep, parah. Ya. Walakinnahu azizun kama qila, tapi orang yang sabar pasti mulia. Orang yang sabar pasti mulia. Sebagaimana siapa? Kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sabarnya tak terbatas. Kalau kita batasannya itu sabar, bukan batasannya tersabar, tapi batasannya sabar. Kalau sudah sabar sudah hajar, ya kan? Kan gitu. Kamu sendalnya hilang terus, batasannya sabar. Sabarnya sudah nggak ada, hajar semua sendalnya orang. Sampai sendalnya kiai dihajar kalian. Aduh, parah santri. Tapi Kanjeng Nabi itu batasnya sabarnya tak terbatas. Bayang satu kali cerita Nabi Muhammad lagi sholat. Itu ketika Nabi Muhammad sujud, di dalam sujudnya, tiba-tiba dari belakang ada seorang kafir pasti bawa kotoran onta itu seember, itu ditumpahin di Rasul Habib, di kepalanya Sayyidil Mustafa, di kepalanya Kanjeng Nabi. Itu yang menyaksikan semua geram. Tapi Kanjeng Nabi ketika langsung bangun, salam, tutup sholatnya, bersihkan, cuci sendiri, bersihkan sendiri. Orang yang nimpain Kanjeng Nabi itu 1 hari kemudian itu sakit. Itu Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah sama Kanjeng Nabi. Ya Fatimah, bikinkan kalau kita sekarang bikinkan agar dong Fatimah. Buat siapa, Bah? Buat tetangga kita yang itu tuh yang lagi sakit. Apa jawab Fatimah? Loh, bukannya yang kemarin tuh nyiram apa pakai kotoran? Loh iya, enggak apa-apa. Dan terus kenapa salahnya kita berbuat baik sama mereka? Coba. Saya Fatimah itu menangis. Gitu kebaikan Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah bawa rantam yang isinya makanan enak, ketok rumahnya beliau itu, ketakutan itu orang. Waduh, Muhammad menar apa gitu? Kita harus payah mengenen gitu. Wedi ketar-ketir. Akhirnya sampai salam 3 kali, kemudian dibuka pintunya. Kanjeng Nabi doakan, sembuh ya, moga-moga sembuh. Ini ada makanan sedikit, dimakan. Terima kasih. Kau minta maaf enggak? Terima kasih, tutup pintunya. Coba bayang. Sembuh. Besoknya begitu lagi, nimpain taiman. Sakit man. Tilegi maning, sampai diceritakan ada yang ngomong 3 kali, ada yang ngomong 7 kali. Mati ini. Dan yang ketiga itu, cerita ketiga orangnya itu ngomong, "Ya Muhammad." Nah, biasanya ngomong, "Ya Ibnu Abdillah." Kenapa sih ente ku enggak tindak siram kita, tapi baik pada kita? Apa jawab Rasulullah? "Hai tetanggaku," kata Rasulullah, "mohon maaf. Di dalam hatiku sudah tidak ada rasa
benci, yang adalah cinta dan kasih sayang. Urusanmu yang kemarin menimpa aku tidak pikirkan. Tapi urusan saya mikirkan bagaimana keadaan tetanggaku ketika sakit. Ya saya harus jenguk. Urusanmu benci itu urusan lain. Hebatnya luar. Nangis orang itu loh. Fa aslama wa syahida ala Muhammad. Masuk Islam udah syahadat kepada Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Gara-gara kanjeng Nabi baik, sabar luar biasa. Kalau kita begitu, ayo bisa. Yakin, saya aja nggak mampu. Ayo so kamu sendalnya digosok, pasti yakin. Apa mana sih gosoknya beru? Wah ya wis Melayu ki nggak sendal iro. Wah brengsek, wis dibrengsek iki. Awas dan kamar, mesti diancam ya kan? Data kan? Oh maning sira konangan ya. Ayo sok ya semua ning omah ya, di tangga terus tiba-tiba tanggane ku ora sengaja tanggane ora sengaja. Balang-balangan waktu tuh nimpa kaca kah, umai pecah. Wah pasti ngamuk sih orang juga ya. Barang pas membanda kaca tetangga iran nunggang motor tiba lah puas. Ya kan? Karo melengos tapi karo muasi. Wah. Apa mana jana wong sing jahil karo ente tulis sing jahil iku mati. Wah yakin pasti orang innalillah alhamdulillah. Lah kasih jahil maning. Ternyata kamu itu lupa bahwa arwah itu bisa kemana? Mana? Ternyata arwah menggantayangi dirimu. Ora kita tetap golek sirah. Modar sirah. Kayak pernah saya ceritakan ada orang kentut ya, merasa alhamdulillah kenapa? Ternyata di sini enggak ada yang dengar. Oh, alhamdulillah orang pada krungu. Dia lupa bahwa antum itu punya rasa bau. Ternyata bau yang ngulang. Wong. Ya. Nah, ada satu syair qila syi'ran. Ayo, likullin ila sya'wil ulal harakat, walakin azizun fir rijali sabat. Setiap perkara yang tinggi harus ada perjuangan, harus ada pergerakan, harokat. Kita itu kalau pengen punya cita-cita yang tinggi, punya masa depan yang luar biasa, harus ada pergerakan, gerak. Makanya simbolnya Abu adalah al-harakah barokah. Cuma nang bae mlaku. Wong pengen sehat ya mlaku olahraga lah. Ya olahraganya masing-masing kan. Ya. Walakin azizun fi rijali sabat. Perhatikan, orang yang mulia kuncinya adalah dia bisa menetap pada satu tempat. Sabar, kamu udah syukur sabar. Tapi insyaallah kamu yakin manfaat gitu. Disakiti tiap hari, enggak pernah dikirim orang tua, sabar. Wis sing penting kamu bersyukurnya apa andaikan kamu hari ini enggak makan, wis sing penting urip, Bos. Alhamdulillah masih urip. Kayak saya sering mencontohkan sama kalian-kalian yang santri, kalau enggak punya uang, kreatifnya harus muncul. Rajin-rajinlah kalau datang ke dapur dan ke koperasi. Rajin. Ini orang duit di koperasi pribe. Ya aja tuku iraku. Ngadeg ngarepe lawang le. Tuh ngadeg di pinggir warung, ana wong lewat atlob. Nang lewat atau 10 wong bewar kenteku. Atau pura-pura bolak-balik ning dapur. Nah, pertama takon, "Aina sikin, ada sikin? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada tah. Ih, goreng apa sih? Tempe. Jaluk sih. Jaluk hije mancing." Kok balik maning nakon sing langka. Uya. Sing berarti sing langka. Pemane bocah wadon ku paling seneng ku bikin dapur. Bocah wadon kenapa? Lauk tambahnya lebih banyak. Kreatif bocah wadon ku bakal goreng 10 dipangan loro. Ya kan? Gawe sambel. Wah, macam-macam. Kreatif. Nah. Jangan hidup di pondok hidup di pondok merasa kelaparan, berarti dia adalah orang bodoh. Tidak mau bergerak. Geraklah. Kamar ente sepi jaburan, sering-sering sowan ke tetangga sebelah. Ya goblok temanku tadi wong. Ya, saya dulu kayak begitu. Iya. Ente kalau semua nyatanya kamu punya, kan ada kamar-kamar yang benefit itu ada. Setiap kamar itu punya ruang benefitnya berbeda. Ada yang kamar setiap hari jaburannya ada, yang biasanya ada kamar-kamar begitu. Tapi anak kamar sih bener-bener angker sepi. Sing bestela langka, isine wong kere-kere. Jaburan langka isine coro curut. Sabun iki sampe langka sabun gak langka. Naudzubillah wis. Anak kan? Anak beli? Anak. Saya yakin ada.
Berkunjunglah ke kamar yang penuh dengan barokah. Iya sering dolar. Kamar iki aku coba iki, aku kopi niki. Teka pura-pura, lebih berapa sih dong? Ngopi biasa. Idih, kopi ini enak temen sih ya. Jago, kalau koyoran tuh lihat. Sing duwe nek kadang durung nyeruput sira sing ping 4. Seruput. Tole, yang namanya santri perhatikan yang namanya santri ku lah wong ngopi langka. Ya, santri ku ana wong nginung. Ora lanang ora wadon, santri ku lah wong nginung, lah wong ngopi, lah wong nyusu, wong nginung. Kopi gelas banyu secuil jus ropot. Ya arane kok jadi wong ngopi ya. Arane mau apa? Nginung. Lah pemane bocah wadon. Wae banyu, wae sirup banyu ning gayung. Waduh. Kadang sirup tinggal secuil kok. Es batu ribes sing sebalok. Indah. Apa jar bocah wadon alasan biasanya sing penting atis. Urusan rasa, urusan buri. Kon lagi melarat, ada berbicara sugi ya sejen. Wah, santriku bakal sugi sombongnya naudzubillah. Yakin santriku bakal sugi sombongnya naudzubillah. Terbukti. Bakal bulan puasa ayo sok buka. Karena hari pertama duwe kabeh marjan ana, campulai ana, susu ana, campur dari siji blebek. Tambah iki tambah enak. Susune aja siji, papat, susune papat. Oh bakal lagi sugi nih. Masyaallah. Ya ember ku isine ya campur lah ya marjon ya susu ya wah sampai anak buah-buahan keding wijil salak itu panjangna wijil salak Kan biar ada kan minum. itu ya apa kila asyaja'atu sabrusa ya keberanian adalah kesabaran atau intinya wong sabar iku wong wani ngono lho. Berani apa? Berani lapar, berani bangun malam, pemani santri hari bangi kudu tangi. Ciri-cirinya santri yang manfaat ilmunya adalah dia mampu membuka matanya di tengah malam, tapi duduk kanggo nyolong dul kanggo sembahyang. Ana santri sing ya saya tidak berbicara nyolong uang sih terlalu gede. Hal yang sepele, santri ku tengah wengi tangi lurah pas limut karo bantal. Wah, santri itu kalau sudah apa maning musim atis mukenen. Jangan santri apa maning musim dingin begini perhatikan. Aduh. Dia itu bisa berjalan minal masyriq ilal maghrib. Dari timur sampai ke barat. Waduh. Boleh dipadat langka kamar sebelah. Langka. Oh iya kan rakit kah? Digawa sing rakit kah? Kalau mlaku kalau pedenya tanpa punya dosa. Ada kan? Akeh ruak itu. Wah, apa maning dulu waktu dulu sih. Anak-anak perempuan itu dulu laki-laki jarang punya kasur, kalau sekarang banyak. Kalau dulu tuh jarang sekali laki itu punya kasur. Pokoknya apa? Paling enak tuh apa? Dulu kan perempuan kalau jemurin kasur itu taruh di ini tuh, yang batas ini tuh. Pasti jarang bata-bata di sini di tembok tuh. Di atasnya di pinggir kamar mandi tuh. Kan banyak kasur-kasur tuh. Kita kalau siang pas panas-panas kan rata-rata anak-anak perempuan pada tidur. Ya, yang ngambil itu tapi yang nyuruhnya ya anak-anak MI. Kasih kasur mana kau? Dikawal dibobong. Kenapa berpikirnya begitu? Karena dulu waktu kita mondok, kenapa? Perhatikan, kenapa ngambil punya perempuan? Karena nggak mungkin anak perempuan itu nyari kasur sampai di kamar laki. Aman, pokoknya aman. Kok tapi bakal serata bodol dibalikin namanya. Tapi dulu, ya pokoknya sekreatif mungkin lah. Jangan. Karena lebih parah, wah ya bahaya. Ya, wah, yang paling kejam sekali itu ya. Ada temennya lagi tidur, suruh baturnya lagi rada blenak, selimutnya dicukut, bantalnya dicukut, ning jempolnya dipakai obat nyamuk. Kacau santri bakal nakal kok. Santri kok bakal kejam temenanan kah?
Yang turu kan yang sampai dipai obat nyamuk, sentut. Yang mana bakal beli nempel sih ya. Barang yang ketang dia tak cetet olah jujur itu aduh. Pura-pura watadus dah kenapa? Watadus. Wah, santri dulu memang nakal-nakal. Wah pernah. Anak batur ya, saya punya teman tapi ada kelas. Saya nggak ceritain namanya. Oh kebluk, batur kebluk. Bakas turu kebluk ya. Bocah pun kok bakal turu ku ya. Satu, mohon maaf ki. Tapi kan boleh aib cerita kenakalan santri. Orang ilok nganggo celana, ngone sarung tok. Tole ngangone kaos. Iya, ngangone kaos. Para sing kebluke bakal turu ya. Sarung iki diculi. Dibuangi kawan. Dibuangi tole apa luru anak kucing cilik ah. Anak kucing kon turu turu. Dari cacat ya nangis ya bisa. Hei, jadi apa? Kita harus sabar. Sabar adalah tanda keberanian kita. Berani untuk apa? Menatap masa depan. Jadi bukan kamu jangan memanai sabar itu. Lah, sabar bela. Ya, orang itu sabar bunuh diri kan. Ya masa cuma mohon maaf sampai ente semua dirampok semua ente sabar. Ya wis sabar baik. Ya minimal ada perlawanan. Kan gitu. Fayam saya lanjutin. Fayam bagi talabil ilmi ayat bita wa yasbiru ala ustadhi wa ala kitabi hatta la yatruka abtar wa ala fani hatta la yashtaghilu bi fanin akhar qabla ayataqanna al-awwal wala baladi hatta la yantaqil ila balad akhar min ghairi darurah. Perhatikan. Seorang siswa itu yang pertama sabar. Sabar yang pertama adalah sabar menghadapi guru. Sama-sama harus sabar, ya kan? Anda punya guru galak sabar, punya guru eman juga sabar. Ya kan guru itu kan macam-macam ya. Sama. Kata guru, murid juga macam. Murid ada sing nyenengnya, ada sing jengkel, ada sing badek, ada sing nurut. Jadi murid ya, guru ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan. Banyakan menjengkelnya daripada menyenangkan. Itu kamu harus sabar. Dan guru itu kan cara meneranginya macam-macam ya. Ada yang guru cara meneranginya satu kata diem. Kamu pengen tahu Islam? Apa itu Islam? Menang suwe 5 menit. Oh Islam itu begini. Menang maning. Anak kan sing ngono? Anak. Anak sing guru terang matematika suwe temen mutar-mutar bukan cukup. Wis foto. Jangan nyebut nama. Ya, terbuktikan. Ya, terbukti memang selama ini itu menyembunyikan unek-unek tersebut. Jadi memang, tapi itu memang dikatakan dalam kitab begitu. Tapi kamu harus sabar. Makanya saya itu adalah salah satu orang yang kadang kalau mau menghukum siswa juga nggak berani, bukan nggak berani ya, kayak enak. Karena itu juga latihan sabar saya. Saya kadang tahu, saya kadang lihat anak yang jalan ke sana ngabur, saya tahu tetap diam. Ada diam itu saya melatih salah, saya juga salah, diamin itu salah. Tapi kalau semua 1, 2, 3 kali ya saya pasti bilang. Tapi saya salah, tapi karena memang begitu kadang saya berpikirnya ulang. Mungkin juga di antara kalian itu kan tidak semua ada yang suka sama saya kan. Yang bencinya lebih banyak. Wah, dongeng mana gitu, dongeng gitu. Paling ya belajar yang ngaco gitu. Pasti ada model-model begitu. Tapi perhatikan sengaco-ngaconya saya masih bener daripada ngaconya ente. Saya ngaconya bener. Dari ente ngaco nggak bener. Ente beneran nggak ngaco. Ya jadi ya begitu. Jadi sama-sama lah. Sebenarnya sama. Paling kalau saya mohon maafnya cuma satu. Saya itu mohonnya tidak bisa menghafal kelemahan saya itu cuma satu. Nggak bisa ngapalin namanya. Walaupun coba kenal itu bisa 10 kali itu enggak. Saya dulu enggak bisa bedain antara novel sama Zidni itu enggak bisa. Enggak tahu, malah Zidni mana novel. Lagi novel kan ada 2 ya, ada novel Lampung, ada novel ya kan susah ya. Lagi perempuan Makanya saya itu punya prinsipnya memang memenangkan saya. Saya kan harus menang saya. Guru tidak wajib kenal muridnya, murid wajib kenal gurunya.
Kan harus begitu. Gitu ya. Nggak fair Pak ya, resiko. Saya kan senior. Kayak orang apa namanya? MOS. Pasal 1, setiap peserta yang salah wajib dihukum. Pasal 2, ya kan? Cuma panitia tidak pernah salah. Pasal 3, apabila panitia salah ingat pasal kedua. Kan gitu kan. Rusuh gitu ini. Tapi apa? Sabarlah. Yang kedua adalah kamu sabar ketika belajar dalam satu tempat. Jangan buru-buru pindah. Intikal itu membuat kita itu gundah. Sama kita juga kalau dalam mempelajari satu pelajaran, jangan cepet-cepet pindah materi. Pelajari dulu, kuasai dulu sampai paham betul baru kita pindah materi. Apalagi mohon maaf ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Jangan berani-berani pindah ayat sebelum ayat yang ini kita hafal betul. Kamu baru zalikal kitabul la raiba fi, zalikal kitabul la raiba fi, zalikal kitabul la raiba fi, beli apa-apa wis pindah alladzina yu'minuna bil ghaib, kacau itu. Nantinya akan ada ayat-ayat yang terbuang. Ayat yang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin aja banyak banget. Ya enggak? Banyak. Apalagi kamu ngapalin surat apa namanya? Ar-Rahman tuh. Abi ayya la yurabbikum ma tukadziban, abi ayya la yurabbikum ma tukadziban, abi ayya la yurabbikum ma tukadziban. Jedanya itu per ayat ya kan? Wah, enggak sabar ente. Enggak bakal hafal. Kalau waqiah masih mending. Nah, rata-rata waqiah itu yang kelirunya di ayat yang wasulatu minal akhirin wa qalilum minal akhirin. Ya, wasulatu minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ada yang wasulatu minal akhirin, wasulatu minal awwalin. Ya kan? Bisa bedain. Yang pertama itu wa qalilum minal akhirin, yang wasulatu kedua adalah wasulatu minal awwalin wal akhirin. Membuat balik. Dan lain sebagainya lah. Jadi sedikit lagi. Fa inna dzalika kullu yafraqul umur wa yashghulul qalb wa yudayyi'ul awqat wa yu'ayyidul muallim wa yanbaghi ay yasbiru amma turidu nafsuhu wa hawa. Apa kata beliau? Karena ketika kita pindah-pindah tempat atau memisah-misahkan satu perkara, kamu cuma dari Asyghar pindah ke Asyidiyah, dari Asyidiyah atau ada Asyghar pindah ke dari Kedungan pindah ke Bundat, dari Bundat pindah ke Ciwaringin, dari Ciwaringin pindah ke ini. Kalau pindah-pindahnya itu dalam waktu yang cepat dengan semua, maka enak kalau pindahnya lulus SMP pindah aliyahnya ke Bundat, dari Bundat nanti aliyahnya kuliahnya di mana, itu enak. Ini yang jadi masalah itu kalau pindahnya satu bulan. Sing melas satu wong tuane, sing loro gurune. Lah kok gurune melas ya enggak bisa surat pindah maning. Lah ente wong tuane bolak-balik dari Kedungan ke Bundat. Nanti dari Bundat ngambil surat lagi, kirim lagi. Wah, mumet. Di sisi lain waktunya itu pasti terpotong. Ya paling kamu pindah-pindahnya antar kelas 2 kelas 3 wah angel. Kamu kelas 3 pindah. Sudah ditata ujian di sini, kemudian tiba-tiba pindah ke Bundat, maksa pindah. Ya otomatis kamu enggak bisa lanjut kelas 3, harus kelas 2. Oh, repot lah. Repot. Makanya innal hawa lahwal hawanu bi aini wa syarihul hawa syarihun hawanun. Ya. Kita jangan ikutin hawa nafsu, tapi harus sabar. Allahu a'lam bishawab.